Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya David Iku, Stambuk A351 19091. Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Dolako. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan tugas saya ujian akhir semester pada mata kuliah mineralogi. Di sini saya akan menjelaskan asosiasi mineral pada batuan. Namun sebelum itu, kita harus mencari tahu dulu atau kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan mineral atau definisi mineral. Langsung saja. Adapun definisi mineral adalah unsur atau senyawa organik terbentuk secara alami maupun sifat dan komposisi kimia tertentu, mempunyai sifat-sifat tertentu. Saya ulangi, definisi mineral adalah unsur atau senyawa organik terbentuk secara alami, mempunyai sifat dan komposisi kimia tertentu, mempunyai sifat-sifat tertentu. Adapun asosiasi mineral pada batuan, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa bentuk batuan. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, yang ketiga ada batuan metamorf. Langsung yang pertama adalah batuan sedimen. Batuan sedimen berasal dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil ektoritas kimia maupun organisme yang diendapkan lapis demi lapis pada permukaan bumi yang kemudian mengalami pembatuan. Batuan sedimen dibagi menjadi dua bagian. Jadi batuan sedimen itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada sedimen klasik dan yang kedua ada sedimen non klasik. Adapun bentuk-bentuk dari sedimen non klasik, yang pertama ada tersusun oleh hasil hancurnya batuan lain yang sudah ada lebih dahulu. Yang kedua, tersusun oleh mineral dan resistensi seperti mineral kuarsa. Yang kedua ada sedimen non klasik. Yang pertama ada terbentuk oleh hasil reaksi kimia tertentu. Yang kedua terbentuk karena lapis proses pengendapan. Yang ketiga tersusun oleh mineral, gipsum, kalsit, dan halit. Adapun batuan sedimen, contoh-contoh dari batuan sedimen. Yang pertama ada kuarsa, kalsit, dolomit, lempung, feldspar, siderit, lemonit, dan gipsum. Jadi itu contoh dari batuan sedimen. Kita melangkah pada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah berubah karena bertambahnya tekanan dan temperatur. Batuan hasil metamorf dari batuan telah ada sebelumnya yang umurnya lebih tua. Kita harus mengetahui dulu apa sih proses dari terjadinya batuan metamorf. Yang pertama ada proses kristalisasi di dalam kerak bumi. Yang kedua terjadi secara alamiah. Yang ketiga tidak terjadi penambahan unsur kimia. Yang keempat proses yang mengubah mineral suatu batuan pada fase padat. Adapun tipe-tipe metamorfisme atau tipe metamorf pada penjelasan saat ini ada terbagi menjadi dua, yaitu lokal dan regional. Adapun lokal itu terbagi menjadi dua, yaitu kontak dan sentuh. Yang kedua demonamik. Adapun regional dasar samudra, boreal, dan organik.
Adapun contoh-contoh dari batuan metamorf adalah yang pertama ada gneiss, dolomit, serpentine, dan sit. Jadi itulah sedikit penjelasan dari batuan metamorf. Kita lanjut pada batuan beku. Batuan beku berasal dari cairan magma yang sudah membeku akibat pendinginan. Jadi saya jelaskan lagi sedikit mengenai batuan beku. Batuan beku berasal dari cairan magma yang membeku akibat pendinginan. Yang kedua, batuan beku berasal terbentuk langsung dari magma. Jadi sering kita dapatkan dari mungkin Gunung Merapi dan lain-lain, bahwa proses pembekuan atau proses batuan beku terjadi karena adanya pendinginan akibat pembekuan. Jadi itulah sedikit penjelasan dari batuan beku. Adapun contoh-contoh dari batuan beku sering kita temui pada aliran sungai seperti batu andesit, diorit, dan gebina. Jadi itulah sedikit penjelasan singkat dari saya mengenai asosiasi mineral pada batuan. Ada beberapa batuan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai asosiasi mineral. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini mengenai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah mineralogi. Mohon maaf apabila pada penjelasan saya mungkin kurang jelas serta masih banyak hal yang belum dipahami. Saya memohon maaf. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya bisa jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.